Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Reza Adri Fiatamevia, NIM 20060100097 dari kelas 2F Manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari luas wilayahnya dengan kekayaan alam yang banyak. Beberapa ancaman dari dalam dan luar negeri dapat diatasi oleh bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama menggalang kesatuan dan keutuhan bangsa. Kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan negara Indonesia tentu saja harus selalu didasari oleh segenap landasan, baik landasan ideal, konstitusional, dan juga wawasan visional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wasantara. Dengan kata lain, ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsinya adalah ajaran sastra Gatra di mana ada 8 unsur pembentuk yang terdiri dari 3 unsur pembentuk, yaitu 1. Trigatra atau aspek alam, yang kedua Pancagatra, aspek humaniora atau manusia, dan aspek sosial. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yaitu ajaran Astra Gastra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah, dalam artian dapat meningkat atau menurun. Jadi, kondisi itu sifatnya tidak statis. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai strategi, pengertian ketiga ini berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana sih Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Maka jawaban sederhananya adalah bagaimana bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional itu. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astra Gatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi. 1. Daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Pengarah bagi pengembang potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. 3. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja
yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama, mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. 2. Dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. 3. Manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang artinya terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. 5. Konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas itu adalah 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. 2. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. 3. Asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan dengan serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak. 4. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan, persatuan, dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem atau tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif
relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat kompleks. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antara aspek yang mendukung kehidupan, yaitu satu, aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis yang meliputi aspek geografi, aspek kependudukan, dan aspek sumber kekayaan alam. Dua, aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoritis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah yang merupakan pelaksanaan dari sistem filsafah itu sendiri. Yang pertama, ideologi dunia. Ideologi dunia dibagi menjadi 3. Yang pertama, liberalisme atau biasa disebut aliran pikiran perseorang atau individualistik. Aliran pemikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat itu atau kontrak sosial. 2. Komunisme. Komunisme itu aliran pikiran golongan atau kelas teori yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin pada mulanya merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. 3. Faham agama. Ideologi ini bersumber dari falsafah agama yang termuat dari kitab agama. Yang kedua, ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung dalamnya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong royong. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat yang menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang real dan wajar. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang, gotong royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan, dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 2. Pengaruh aspek politik. Politik berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan atau pemerintahan dan atau politik yang berarti kebijaksanaan. Politik dibagi menjadi 2. Yang pertama,
Politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. Yang kedua, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4. Pengaruh aspek sosial budaya. Yang disebut sosial di sini pada hakikatnya adalah pergaulan hidup dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggung jawab, dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Sementara budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. 5. Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib membela negara yang tercinta ini dari berbagai macam ancaman dari dalam maupun dari luar negara. Meskipun bangsa Indonesia sekarang telah merdeka, namun kita tetap memiliki tugas untuk menjaga dan membelanya. Salah satunya ialah dengan mengisi kemerdekaan tersebut. Salah satu warisan terbesar dari pendiri bangsa ini yang dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam mengisi kemerdekaan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bela negara ialah tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan eksistensi hidup bangsa dan negara. Bela negara juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi sebuah negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan menjaga dan mempertahankan keberlangsungan negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diterjemahkan sebagai upaya untuk turut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik lewat moral, sosial, pendidikan, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Di dalam proses pembelaan negara ada beberapa hal yang menjadi unsur penting. Di antaranya, yang pertama, cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dari unsur yang ada tersebut, bisa disebutkan mengenai beberapa hal yang menjadi contoh proses pembelaan negara, yaitu kesadaran untuk melestarikan kekayaan budaya,
terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam, sehingga hal ini bisa mencegah adanya pengakuan dari negara lain yang menyebutkan kekayaan daerah Indonesia sebagai hasil kebudayaan asli mereka. Untuk para pelajar atau mahasiswa bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar, sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Dengan demikian, masyarakat tidak akan terpengaruh dengan adanya informasi yang menyesatkan dari budaya asing. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Meninggalkan korupsi. Nah, ini yang paling penting. Korupsi merupakan penyakit bangsa karena merampas hak warga negara lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan meninggalkan korupsi, kita akan membantu masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Dasar hukum bela negara di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Tujuan dari bela negara yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan fungsi dari bela negara yaitu mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, dan kewajiban setiap warga negara. Manfaat dari bela negara yang pertama, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.